Adik-adik, kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Kita sudah masuk pada pembahasan soal. Soal nomor 1 adalah soal SBMPTN 2015. Bila pada proses pernafasan otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka volume rongga dadanya akan titik-titik. Jawabannya apa adik-adik? Kalau otot antar tulang rusuk itu relaksasi, maka mekanismenya pasti berkaitan dengan ekspirasi ya. Ekspirasi itu berarti udara keluar, sehingga ketika dikatakan udara masuk sudah pasti salah. Nah sekarang kalau relaksasi maka volumenya pasti mengecil ya, tekanannya yang membesar, maka jawabannya pasti yang B, itu gampang ya. Soal nomor 2 SBMPTN 2015, pernyataan yang benar tentang respirasi pada hewan. Yang pertama, ikan berespirasi dengan insang dan kloaka, betul atau salah? Kalau insangnya betul, kloakanya yang salah ya, karena kloaka ini adalah respirasi pada kelompok penyu atau kura-kura gitu ya. Jadi kalau kelompok penyu atau kura-kura itu respirasinya bisa dengan kloaka yang ada di daerah anus. Kemudian buaya melakukan respirasi dengan paru-paru dan kulit. Buaya itu reptil, kulitnya keras sehingga tidak mungkin respirasi dengan kulit. Burung melakukan respirasi dengan paru-paru dan siring. Betul atau salah adik-adik? Salah ya, siring itu bukan respirasi, siring itu untuk memperbesar suara. Kata dewasa respirasi dengan paru-paru dan kulit. Betul ya, kalau kata dewasa bisa respirasi dengan paru-paru dan kulit, sehingga jawabannya D. Soal nomor 3, SBMPTN 2015, urutan yang benar tentang proses masuknya oksigen menuju sel sekta adalah, tadi sudah Mbak sempat jelaskan di awal materi ya, oksigen itu masuk lewat spirakel, lalu ke trakeol, lalu trakea dan sel. Jawabannya C. Berikutnya soal nomor SBMPTN 2015 lagi, ciri khusus sistem respirasi ikan lele. Nah, ini gini adik-adik, menarik ya, ketika kita bicara ikan lele atau ikan gabus gitu ya, ikan lele atau ikan gabus itu adalah kelompok ikan yang hidup pada lumpur. Nah, ketika mereka seperti itu, maka adaptasinya apa? Adaptasinya adalah insangnya itu berupa jaringan tulang rawan yang mengeras. Supaya apa? Supaya memberikan kekuatan mereka bernafas di dalam lumpur. Nah, selain itu, selain insangnya atau tulang rawan yang keras, insangnya itu kaya dengan labirin dan filamen, supaya semakin banyak ruang untuk menyimpan oksigen seperti itu. Oke, berarti kira-kira yang tidak benar mana adik-adik? Mampu bernafas di lumpur, betul ya. Bernafas dengan insang disertai labirin, betul. Alat pernafasannya terletak di bagian kepala belakang, betul, ada di kepala bagian belakang. Tersusun atas jaringan tulang rawan yang mengeras, betul. Setiap insang tersusun atas satu filamen dan sedikit lamela. Salah dong, karena filamennya banyak dan lamelanya banyak, maka jawabannya E. Nomor 5, proses ventilasi pada ikan dipengaruhi oleh membuka dan menutupnya operkulum. Oke, operkulum itu apa adik-adik? Operkulum itu adalah tutup insang. Nah, kalau kita bicara ikan yang memiliki tutup insang itu hanya pada ikan air tawar. Sehingga ketika di sini dikatakan ventilasi atau pernafasan pada ikan dipengaruhi oleh membuka menutupnya operkulum, itu tidak berlaku umum karena ikan air laut tidak punya operkulum, sehingga dia tidak dipengaruhi oleh membuka menutupnya operkulum kalau pada ikan air laut. Maka jawabannya yang atas salah, yang bawah sistem peredaran darah pada ikan bersifat tertutup. Kalau ikan peredaran darahnya memang di dalam pembuluh darah sehingga dikatakan tertutup, berarti yang bawah benar ya. Salah benar, berarti soal nomor 5 jawabannya D. Oke, lanjut adik-adik, soal nomor 6. Berikut ini adalah komponen penyusun trakea pada insekta kecuali, berarti yang tidak termasuk penyusun trakea. Pembuluh trakea, betul ya? Masuk. Spirakel juga termasuk. Tracheolus juga termasuk. Stigma juga termasuk, itu nama lainnya spirakel ya. Yang tidak termasuk adalah ostium. Ostium itu adalah pori-pori pada kelompok porifera. Jadi pori-pori tubuhnya porifera. Oke. Kita lanjut adik-adik soal nomor 7.
SBMPTN 2016, paru-paru buku pada laba-laba mempunyai fungsi yang sama dengan sistem trakea pada serangga. Betul atau salah adik-adik? Paru-paru buku itu kalau pada laba-laba berfungsi untuk sistem respirasi. Trakea pada serangga itu juga berfungsi untuk sistem respirasi. Berarti dua-duanya benar. Paru-paru buku dan sistem trakea berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan oksigen. Nah, yang salah di sini adalah nutrisinya. Nutrisi sekali lagi pada kelompok insekta terutama dia diangkut oleh kelompok hemolimfe yang darahnya tadi ya, ini pada kelompok insekta. Sehingga kalau pada sistem trakea dia hanya mengangkut oksigen saja. Maka jawabannya betul salah. Jawabannya C ya. Oke, soal nomor 8, pernyataan yang benar tentang sakus pneumatikus. Sakus pneumatikus itu adalah pundi-pundi udara adik-adik. Kecuali, berarti yang tidak termasuk fungsinya sakus pneumatikus. Membantu menghasilkan suara, ya bisa tadi kan dikatakan memperbesar siring ya waktu di materi. Pernafasan, alat pernafasan dengan mengumpulkan udara, betul. Mengurangi gravitasi pada waktu terbang. Kalau mengurangi gravitasi pada waktu terbang, mengatur suhu dan membantu mengatur pertukaran udara. Mana yang tidak termasuk ke dalam fungsinya sakus pneumatikus adik-adik? Kalau mengatur suhu tubuh, betul ya, jelas dia mengatur tadi yang saya katakan, dia bisa menyimpan udara gitu ya. Kalau mengatur pertukaran udara atau mengurangi gravitasi. Nah, kalau mengurangi gravitasi ini berkaitan dengan berat jenis gitu ya. Jadi dia meringankan, berarti ini benar. Sehingga yang tidak termasuk adalah E, membantu mengatur pertukaran udara. Karena pertukaran udara ini hanya dilakukan oleh paru-paru. Oke. Soal nomor 9 adik-adik. Soal SBMPTN tahun 2018. Di sini ditanyakan fungsi spirakel pada sistem pernafasan serangga. Oke. Jadi tadi kita sudah menjelaskan di awal materi spirakel itu apa. Spirakel itu pori-pori kecil di balik tubuhnya serangga itu ya. Dan dia nanti kalau oksigen masuk, udara masuk itu melalui spirakel, lalu melalui trakea, lalu diangkut oleh sistem trakea. Nah, berarti di sini kalau ditanya pertanyaan berkaitan dengan fungsi spirakel, mana yang betul adik-adik? Jawabannya adalah apakah dia mengangkut oksigen? Kalau yang mengangkut oksigen itu sistem trakeanya ya. Kemudian menyimpan udara juga tidak, osmoregulasi tidak. Yang betul adalah ventilasi udara atau pertukaran udara. Oke. Berarti soal nomor 9 jawabannya adalah D. 4 saja, mengatur pertukaran atau keluar masuknya. Jadi yang dimaksud dengan ventilasi ini bukan ke arah difusi ya, tetapi mengarah kepada keluar masuknya gitu ya. Jadi atau saya ganti kalimatnya biar enak. Nah, sebentar. Nah, ini jadi keluar masuk karena nanti biar tidak terjadi miskonsep keluar masuk udara. Nah, ventilasi. Oke, maka soal nomor 9 jawabannya 4 saja atau D. Kita lanjut soal nomor 10 SBMPTN 2018. Relaksasi otot diafragma tidak terjadi saat inspirasi pada pernafasan perut. Nah, kalau relaksasi otot diafragma itu tidak terjadi saat inspirasi, benar ya. Karena relaksasi ini berkaitan dengan ekspirasi. Berarti nomor 10 benar, yang atas, yang bawah saat inspirasi pada pernafasan perut, tekanan rongga dada mengecil sehingga udara masuk. Inspirasi, tekanan rongga dadanya mengecil, betul, udaranya masuk. Benar ya? Apakah ini berhubungan? Tentu tidak, karena tidak saling menjelaskan. Nomor 11 SBMPTN 2018, kondisi asidosis memicu peningkatan aktivitas inspirasi, betul atau salah? Nah, ini asidosis itu artinya darahnya menjadi asam. Nah, kenapa darah asam? Itu karena dia kaya CO2 gitu ya. Apakah dia akan memicu peningkatan aktivitas inspirasi? Itu benar, karena kalau darah asam kaya CO2 nanti laju nafasnya naik supaya CO2 nya dipecah. Sebab peningkatan kadar oksigen menyebabkan darah asam. Kalau darah asam itu apakah disebabkan oksigen? Jawabannya tidak ya, karena asam itu
disebabkan oleh CO2. Berarti betul salah, jawabannya C. Nomor 12, pernyataan yang tidak benar dalam kaitannya dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernafasan manusia. Soal UTBK 2019. Yang A, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara osmosis. Osmosis adik-adik, betul atau salah? Jelas salah ya, karena harus difusi. Maka nomor 12 jawabannya udah langsung A. Oke, kita lanjut. SBMPTN 2013 soal nomor 13. Urea hasil metabolisme protein yang beredar dalam darah harus diekspresikan oleh ginjal melalui urin. Betul ya? Urea itu dibentuk di hati dan diekspresikan lewat urin. Kadar urea dalam darah dapat dijadikan indikator fungsi ginjal. Betul ya? Kadar urea itu kalau dia tidak bisa dibuang, dia akan dalam kadar urea dalam darahnya tinggi, berarti ginjalnya bermasalah. Betul-betul berhubungan? Kadar urea dalam darah jadi indikator fungsi ginjal, sehingga urea merupakan hasil metabolisme protein yang berada dalam darah dan harus diekspresikan oleh urin. Tidak berhubungan ya, tidak menjelaskan, maka jawabannya B. 14. Senam PTN 2011 kode 678, meningkatnya kepekatan darah yang dideteksi hipotalamus merangsang sekresi ADH. Betul atau salah adik-adik? Betul ya, caranya gini maksudnya. Jadi kalau darah itu pekat, dia kan bahaya dalam tubuh sehingga tekanan darahnya naik. Maka dia harus segera diencerkan. Caranya bagaimana? Dia akan diencerkan dengan mengambil cairan yang ada di urin untuk dipindah darah, sehingga terjadi perangsangan pada ADH. Supaya apa? Supaya ADH-nya naik. Tujuannya apa? Supaya reabsorpsi airnya meningkat dari urin, sehingga air yang ada di urin dipindah ke darah, darahnya menjadi encer gitu. Sebaliknya, kalau darah encer, maka ADH-nya diturunkan supaya air yang di ginjal tidak dipindah ke darah karena darah udah encer gitu ya. Oke, sebab ADH membantu meningkatkan reabsorpsi air dalam ginjal, betul. Dan itu berhubungan. Jadi karena reabsorpsi tadi supaya darahnya tidak pekat. Oke, soal nomor 15, tabel berikut menunjukkan komponen cairan yang ada di ginjal PQR. Pertanyaannya adalah bagian ginjal mana yang PQR? Oke, itu soal senam PTN 2011. Yang P, kita lihat adik-adik, di sini kuncinya adalah cairannya sudah tidak mengandung protein dan tidak mengandung sel darah. Berarti P pasti urin primer, karena yang tidak mengandung protein dan sel darah hanya urin primer. Yang Q itu lengkap semua, bahkan protein sel darahnya masih ada, berarti itu darah sendiri. Nah, berarti kalau ini secara letak, P itu ada di bagian urin primer, berarti di glomerulus ya. Glomerulus atau kapsula Bowman yang P. Kalau darah, berarti ini ada di arteri renalis ya, yang masuk ke ginjal. Lalu kalau yang R itu berarti udah urin sejati. Urin sejati itu berarti dia sudah di akhir. Oke, kita cek jawabannya adik-adik. Yang P tadi urin primer. Oh, berarti dia harus ada di kapsula Bowman. Jawabannya tinggal C atau D. Yang Q tadi darah, ada di arteri renalis. Berarti jawabannya C. Soal 16, senam PTN 2011. Di dalam urin orang yang sehat tidak terdapat garam mineral. Betul atau salah adik-adik? Salah ya, urin orang sehat pasti ada garamnya. Di dalam lengkung Henle terjadi reabsorpsi garam mineral. Betul ya. Jadi kalau reabsorpsi garam mineral itu adanya di lengkung Henle. Salah benar berarti D. 17, senam PTN tahun 2012. Jumlah urin yang hidup di air laut, ikan yang hidup di laut lebih banyak dibanding jumlah urin yang hidup di air tawar. Oke, perbedaannya gini adik-adik. Kalau ikan itu hidup di air laut, berarti lingkungan luarnya kan lingkungannya hiper. Nah, sementara di dalam tubuh ikannya sendiri, di dalam tubuhnya ikan ini itu bersifat hipo di dalam tubuh ikan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ikan yang hidup di air laut itu pasti akan kehilangan banyak cairan tubuh. Airnya banyak yang keluar. Akibatnya apa? Kalau airnya banyak yang keluar, maka ikan yang hidup di laut ini
urinnya menjadi lebih sedikit gitu, sehingga dia harus banyak minum karena dia banyak kehilangan cairan, istilahnya seperti dehidrasi karena dia berada pada lingkungan yang lebih pekat gitu ya. Berarti jumlah urin ikan yang hidup di air laut lebih banyak. Oh salah, harusnya lebih sedikit karena lebih pekat. Ikan air laut hidup pada kondisi hipertonis, betul ya, sedang ikan air tawar hidup dalam kondisi hipotonik. Betul, berarti salah, benar jawabannya D. Oke, soal nomor 18 SBMPTN 2013. Kadar lemak dalam darah mempengaruhi jumlah produksi urin oleh ginjal. Betul atau salah adik-adik? Betul ya, kadar lemak dalam darah itu akan mempengaruhi kepekatan darah, akan mempengaruhi tekanan darah gitu ya. Jadi ini akan berpengaruh dalam tekanan darah, tekanan osmotik darah. Nah, ketika itu mempengaruhi tekanan darah, ada kepekatan darah, maka akan mempengaruhi hormon ADH. Berarti ini benar. Peningkatan kadar lemak meningkatkan aktivitas hormon ADH. Betul ya yang tadi saya jelaskan. Berarti berhubungan. Maka jawabannya A. 19. Ikan laut sejati bersifat hipotonik. Pernyataan yang tepat menjelaskan pengaturan osmotik ikan laut. SBMPTN 2014. Sama dengan soal nomor 2017. Maaf, maksudnya soal nomor 17 ya, diralat. Nah, soal nomor 17 tadi pengaturan pada ikan air laut juga. Ikan air laut meminum air dalam jumlah banyak. Betul atau salah adik-adik? Ya, dia harus banyak minum ya. Betul. Ikan air laut kehilangan air dan memperoleh garam secara pasif. Ikan air laut itu kehilangan air dan memperoleh garam. Apakah dia memperoleh garam secara pasif adik-adik? Ya, dia memperoleh garam secara pasif karena dia tidak menyerap, tapi karena berada dalam lingkungan yang hiper. Nah, yang dia lakukan, dia aktif mengeluarkan kelebihan garam melalui insang. Nah, ini benar. Nah, yang nomor 4, ikan mengeluarkan kelebihan garam melalui urin, salah ya. Kalau garamnya dikeluarkan melalui insang. Berarti 1, 2, 3 jawabannya A. Soal nomor 20 SBMPTN 2014. Penyakit diabetes disebabkan kekurangan hormon pitresin. Pitresin itu sama dengan hormon ADH adik-adik. Sehingga penderita menjadi sering buang air kecil. Betul ya? Hormon pitresin mengatur jumlah air dalam tubuh dengan cara menekan penyerapan air. Pitresin atau ADH, apakah dia menekan penyerapan air? Salah, justru dia merangsang. Nah, gitu. Jadi betul salah C ya. Kita lanjut lagi SBMPTN 2013 nomor 21. Ginjal berfungsi menjaga keseimbangan kadar cairan tubuh. Betul sekali. Sebab ginjal berfungsi filtrasi, reabsorpsi dan mempertahankan tekanan osmotik cairan ekstraseluler. Betul ya? Dan berhubungan, jawabannya A. 22 SBMPTN 2015. Perhatikan skema pernyataan proses nomor 1 dan 3. Nomor 1, darah menjadi filtrat X. Berarti nomor 1 darahnya difiltrasi menjadi filtrat X-nya adalah urin primer. Lalu urin primer masuk nomor 2, berarti nomor 2-nya reabsorpsi menjadi filtrat Y, urin sekunder. Lalu urin sekunder masuk di nomor 3, diaugmentasi menjadi urin sesungguhnya. Berarti 1, 3, filtrasi dan augmentasi. Kita lanjut, nomor 23, SBMPTN 2015. Penambahan reaksi biuret dalam urin menghasilkan warna ungu. Berarti ginjalnya mengalami kelainan titik-titik. Kalau biuret dites dalam urin lalu ungu, berarti urin positif mengandung protein. Kalau urin positif mengandung protein, berarti yang salah adalah alat saringnya, alias glomerulus. Oke, nomor 24 tadi, pada ikan air laut, penyaringan sisa metabolisme berjalan lebih lambat dibanding ikan air tawar. Betul atau salah, Adik? Tadi di awal kita sudah membahas bahwa pada ikan air laut itu, dia berada pada lingkungan yang kondisinya hipertonis, sehingga dia banyak kehilangan cairan, urinnya menjadi sedikit atau lebih pekat. Nah, kondisi ini menandakan bahwa penyaringan pada ikan air laut itu lebih lambat gitu ya. Nah, ini berarti benar.
Sebab jumlah glomerulus ikan air laut lebih sedikit dibanding ikan air tawar. Betul. Jadi kenapa lebih lambat? Karena glomerulusnya lebih sedikit. Nah, sehingga dia selanjutnya urinnya menjadi lebih pekat karena selain dia berada pada lingkungan yang hiper, glomerulusnya lebih sedikit. Betul-betul berhubungan, maka jawabannya A. Oke, soal terakhir UM UGM 2019 nomor 25, seorang pelari maraton yang berlomba di cuaca panas akan mengeluarkan banyak keringat. Dalam kondisi tersebut, ginjal merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi untuk mempertahankan homeostasis. Caranya bagaimana? Nah, kata kuncinya adalah dia sudah mengeluarkan banyak keringat. Kalau dia sudah banyak mengeluarkan keringat, maka urinnya harus diturunkan atau menjadi lebih sedikit gitu ya, karena untuk mempertahankan kadar cairan. Berarti kalau dikatakan meningkatkan produksi urin salah ya. Mengurangi produksi urin demi mempertahankan air dalam tubuh, maka jawabannya C. Oke, begitu adik-adik. Terima kasih. Semoga apa yang saya sudah jelaskan kalian bisa memahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dan jangan lupa selalu latihan soal, oke? Selamat berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.